Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Nurjaya. Nama saya Latvila Fidayanti. Saya Nadia Istiqomah. Saya Fandi Karos Widatmoko. Saya Hikmal Ibnu Ajril. Saya Revaldi. Saya Ari Wahyu Trianto. Budidaya pembenihan ikan konsumsi. Usaha pembenihan merupakan suatu tahapan kegiatan perikanan yang hasilnya adalah benih ikan. Usaha pembesaran adalah kegiatan perikanan yang output atau hasilnya adalah ikan berukuran konsumsi. Berbeda dengan usaha pendederan yang merupakan kegiatan perikanan dengan output berupa benih ikan, tapi ukurannya lebih besar dari output pembenihan. Komoditas usaha yang dipilih dalam kegiatan budidaya ikan sangat bergantung dengan permintaan pasar, teknis operasional, dan implementasinya. Salah satu permintaan ikan konsumsi akan kita ambil contohnya di sini adalah ikan lele. Ikan lele yang semakin meningkat menjadi peluang usaha sangat terbuka bagi para pelaku usaha pembesaran. Dalam tingkat konsumsi yang tinggi seperti pada warung-warung makanan dengan menu ikan lele, berdampak secara langsung terhadap kebutuhan benih ikan lele oleh para pengusaha. Kondisi ini membuat para petani pembenihan ikan lele untuk semakin memanfaatkan usaha pemasaran produknya, karena banyak konsumen yang datang langsung ke lokasi pembenihan. Untuk satu kali siklus usaha pembenihan dalam jangka waktu antara 40 hingga 45 hari dapat menghasilkan benih ikan lele sebanyak 30.000 hingga 50 ekor dengan berbagai macam ukuran. Berdasarkan ukurannya dalam satu siklus seperti yang dijelaskan di atas, sebagai besar ditawarkan atau dijual dengan ukuran 5-6 cm. Perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi itu dibagi dua. Yang pertama, satu, dan peluang usaha pembenihan ikan konsumsi, dan yang kedua, sumber daya yang dibutuhkan dalam pembenihan ikan konsumsi. Yang pertama, ide dan peluang usaha pembenihan ikan konsumsi. Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan budidaya ikan saat ini merupakan salah satu usaha ekonomi produktif bagi masyarakat. Pada dasarnya, segmen usaha budidaya ikan didasarkan pada proses produksinya. Secara umum, proses budidaya ikan dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu usaha pembenihan, pendederan, dan pembesaran ikan. Kedua, sumber daya yang dibutuhkan dalam pembenihan ikan konsumsi. A. Manusia. Sumber daya manusia adalah faktor daya yang berasal dari manusia. Dalam sebuah kegiatan usaha, manusia dalam faktor paling penting, karena sebagai pelaku utama yang melakukan proses untuk mencapai tujuan yang diinginkan. B. Mengenai atau uang. Uang adalah faktor yang dibutuhkan dalam pembiayaan semua kebutuhan yang diperlukan selama proses produksi, seperti untuk pembelian bahan baku yang akan diolah, perawatan mesin produksi, ataupun gaji para karyawan. C. Material atau bahan. Material adalah bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi sebuah usaha, terdiri dari bahan mentah, bahan setengah jadi, dan bahan jadi. D. Machine atau peralatan. Machine berasal dari bahasa Inggris yang artinya mesin. Mesin adalah salah satu sarana yang sangat dibutuhkan dalam sebuah proses produksi. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih, alat-alat yang mendukung proses produksi pun juga menjadi lebih canggih, sehingga dapat menghemat biaya dan tenaga. E. Yang terakhir, methods atau cara kerja. Metode adalah penetapan kerja atau tips-tips untuk tercapainya tujuan dalam sebuah proses produksi. Dalam sebuah proses produksi diperlukan metode yang membimbing seorang untuk menghasilkan produk yang baik. Tanpa sebuah metode, tidak akan ada petunjuk untuk melaksanakan proses produksi, akibatnya produk yang dihasilkan tidak memuaskan. Langkah-langkah pembenihan ikan konsumsi. Yang pertama itu ada wadah budidaya. Siapkan wadah sesuai dengan jenis ikan yang akan dibudidayakan dan lokasi budidaya. Yang kedua itu ada pemilihan benih. Pilihlah benih sesuai dengan ukuran tujuan untuk pembesaran. Yang ketiga itu ada penebaran benih. Hal yang perlu diperhatikan pada saat penebaran benih ini adalah kepadatan
pada tiap meter persegi wadah. Yang terakhir itu ada pola pemberian pakan. Kebutuhan pasar terhadap benih ikan konsumsi. Tingkat konsumsi ikan penduduk Indonesia pada tahun 2011 sebesar 9,96 kg meningkat menjadi 17,01 kg pada tahun 2005. Berdasarkan data dari konsumsi ikan pada tahun 2010 sampai 2012, rata-rata mengalami kenaikan hingga 5,44% pada tahun 2010. Tingkat konsumsi ikan mencapai 30,48 kg per tahun. Pada tahun 2011 sebanyak 32,25 kg per tahun. Sedangkan pada tahun 2012 tingkat konsumsi ikan mencapai 33,89 kg per tahun. Kecenderungan tersebut mendorong berkembangnya usaha-usaha perikanan budidaya mulai dari pembenihan, pemeliharaan, pengemasan, dan pemasaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan benih ikan terus berkembang. Lele adalah salah satu jenis ikan yang bergizi tinggi sehingga mampu mendukung asupan masyarakat untuk mengonsumsi ikan yang kaya akan omega 3. Lele merupakan jenis ikan yang digemari masyarakat walaupun sebelum tahun 1990 ikan lele belum begitu populer sebagai makanan lezat. Namun oleh warung-warung, pecel lele menjadi makanan populer yang merakyat dan menyebar kemana-mana. Berdasarkan data Bank Indonesia 2010, dengan produksi benih per hari lebih dari 175.000 benih lele membuktikan bahwa Kabupaten Boyolali menjadi salah satu sentra usaha pembenihan ikan lele di Indonesia. Namun jika dikaitkan dengan kebutuhan benih lele di wilayah ini yang mencapai lebih dari 300.000 benih per hari, membuat peluang usaha pembenihan semakin terbuka. Aneka jenis produksi pembenihan ikan konsumsi. 1. Ikan lele lokal. Ikan lele lokal merupakan jenis ikan konsumsi air tawar dengan ciri-ciri tubuh memanjang dan kulit licin, serta identik dengan warna punggung hitam dan warna perut keabu-abuan. Lele lokal merupakan ikan asli Indonesia. Di Indonesia, lele mempunyai nama daerah, antara lain keling dari Makassar, ikan cepi dari Bugis, ikan maut dari Aceh, ikan pintet dari Jawa Tengah, dari Kalimantan, ikan lele atau lindi dari Jawa Tengah. Lele bersifat nocturnal, yaitu aktif atau bergerak mencari makanan pada malam hari. Berdasarkan kebiasaan makan, lele merupakan hewan karnivora, yaitu golongan ikan yang sumber makanan utamanya berasal dari bahan hewani. F. Market atau pasar. Pemasaran merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang kelancaran usaha. Jika proses produksi dihentikan, maka pengusaha akan kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu, penting bagi pengusaha untuk mengetahui pokok seperti apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen sehingga dapat dipasarkan dengan baik. G. Information atau informasi. Informasi juga dibutuhkan agar usaha menjadi lebih lancar dan berkelanjutan. Proses produksi tidak akan berkembang dengan baik jika tidak memiliki informasi. Pasar produk usaha dari seorang profesional maupun dari berbagai media seperti internet, buku, majalah, koran, dan lain-lain sebagainya. Lele mempunyai prospek yang cukup cerah. Permintaan konsumen makin meningkat. Pengembangan teknik pembenihan ikan yang baik akan meningkatkan hasil budidaya yang secara berkelanjutan. Segmentasi pasar lele sangat bervariasi bergantung pada ukuran. Pada tahun 2013, benih ikan lele dengan ukuran 5-7 cm dijual dengan harga 170-200 per ekor. Ukuran 7-9 cm dijual dengan harga 210-250 per ekor, dan ukuran 9-11 cm berkisar antara 250-300 per ekor. 2. Ikan nila, Oreochromis niloticus. Ikan nila merupakan jenis ikan konsumsi yang hidup di air tawar. Merupakan ikan hasil introduksi yang berasal dari Afrika bagian timur pada tahun 1969. Saat ini, ikan nila menjadi komoditas andalan dan unggulan ikan konsumsi air tawar di Indonesia. Ikan nila cenderung sangat mudah dibudidayakan dan dipasarkan karena merupakan salah satu jenis ikan yang paling disukai oleh masyarakat.
Morfologi ikan nila adalah garis vertikal yang berwarna gelap di sirip ekor sebanyak 6 buah. Garis seperti itu juga terdapat di sirip punggung dan sirip dubur. Bersifat omnivora sehingga dalam budidaya akan sangat efisien. Harga benih ikan nila di pasaran biasanya dijual berdasarkan ukuran bobot dengan harga 25.000 sampai 28.000 per kilo. Jumlah benih ikan nila per kilo sekitar 500 ekor. Teknik budidaya nila relatif mudah sehingga sangat layak dilakukan pada skala usaha rumah tangga, mikro kecil, menengah, dan besar. 3. Ikan gurami, Ospirocnemus guarami. Gurami merupakan jenis ikan konsumsi air tawar. Bentuk badannya pipih lebar. Bagian punggungnya berwarna merah sawo dan bagian perutnya berwarna kekuning-kuningan atau keperak-perakan. Gurami merupakan ikan asli Indonesia yang berasal dari daerah Sunda, Jawa Barat dan menyebar ke Malaysia, Thailand, Ceylon, serta Australia. Di Jawa, gurami dikenal dengan sebutan gurame. Di Sumatera disebut kala atau kalui. Di Kalimantan disebut kalui. Gurami mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi dengan cita rasa yang enak sehingga digemari banyak orang dari berbagai kalangan. Manfaat usaha budidaya ikan konsumsi. Yang pertama, harganya mahal. Yang kedua, gemuk. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas. Yang keempat, dagingnya lezat. Yang kelima, membuka lapangan pekerjaan. Yang keenam, baik untuk kesehatan tubuh dan mental. Yang ketujuh, tingkat lingkungan sehat. Yang ke-8, pangan pasar luas. Kebutuhan alat, materi, dan proses produksi ikan konsumsi. A. Alat penunjang pembenihan. Kegiatan pembenihan ikan lele tidak membutuhkan peralatan yang rumit. Peralatan yang dipakai dalam proses pembenihan ikan lele sebagai berikut. Yang A. Pemijahan ikan lele ibarat kakaban. Yang B. Pendedaran benih ikan lele ibarat blower. Yang C. Pemanenan atau penyortiran benih ikan lele ibarat seser. Yang terakhir, yang D. Pengemasan benih ikan lele ibarat plastik, styrofoam, dan tabung oksigen. B. Bahan penunjang pembenihan. Sebelum melaksanakan pembenihan lele, perlu menentukan materi yang akan digunakan. Bahan yang dipakai tergantung pada proses pembenihan ikan lele, yaitu persiapan sarana dan prasarana atau media pemijahan induksi, pemeliharaan induk pemijahan atau pembenihan, penetalan telur, dan pemeliharaan larva dan benih. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembenihan ikan lele sebagai berikut yang ada pada gambar.